Nurul TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sadaqallahi wa sadaqa Rasulillahil Karim. Sahabat Nurul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang iman, begitu banyak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun pula kita berbicara tentang ilmu, banyak orang yang berilmu. Berbicara tentang amal, insya Allah banyak sekali orang di muka bumi ini yang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika berbicara tentang takwa, ini yang menjadi problematika umat. Iman bagaikan pondasi, ilmu bagaikan tiang, sedangkan amal bagaikan atap. Ketiga ini adalah satu kesatuan yang sama yang tidak boleh hilang di dalam diri seorang muslim. Tapi tiga ini saja tidak cukup. Dia harus diselimuti dan diberi dinding dalam bangunan tersebut. Dan dinding itu disebut dengan takwa. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu uryan. Iman itu telanjang tanpa pakaian. Kemudian walibasuhu taqwa. Maka pakaiannya itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah beberapa menit ke depan kita akan membicarakan tentang apa itu takwa. Pemirsa Nurul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang biasa kita dengar dari para dai dan daiyah. Kita menyampaikan ketika mereka menyampaikan kepada umat. Ayat ini seringkali mereka sampaikan. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berkata, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Boleh jadi orang yang duduk di pinggir jalan memegang karung, tapi wajahnya selalu dibasahi dengan air wudhu, sehingga dia dikenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Majhul fil ardi, ma'ruf fis sama. Dia tak terkenal di bumi, tapi dia begitu dikenal oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun boleh jadi orang yang menggunakan sepatu licin, menggunakan jas, tapi dia begitu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam dirinya tidak dibekali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kali ini kita akan berbagi pada pemirsa sekalian apa itu takwa. Maka insya Allah kita akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan takwa ini menurut dari salah seorang imam besar di dalam Islam, khalifah keempat, menantu Nabi, sekaligus dia juga sepupu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Ali bin Abi Thalib. Menurut iman Ali bin Abi Thalib, takwa itu ada 4. Ciri daripada orang yang bertakwa itu ada 4. Takwa ini kalau secara umum kita mengartikan takwa itu adalah melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada takwa yang lebih spesifik menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Takwa itu adalah yang pertama, al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah pasti dia takut melakukan sebuah kemaksiatan. Hari ini berapa banyak terjadi di negeri ini orang yang memakan uang rakyat. Apakah karena mereka tak beriman? Mereka tahu iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Mereka hafal itu semua. Apakah mereka tak berilmu? Mereka berilmu, bahkan mereka tamat di universitas ternama. Dia tahu ilmunya. Apakah mereka tak beramal? Mereka baca itu Al-Quran. Mereka sholat 5 waktu.
Tapi kenapa masih terjadi perzinahan? Tapi kenapa terjadi perselingkuhan di dalam rumah tangga? Pejabat memakan uang rakyat. Pejabat memakan uang rakyat. Itu bukan karena mereka tak beriman, bukan karena mereka tak berilmu, bukan karena mereka tak beramal, tetapi karena mereka tak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mereka takut kepada Allah, tidak akan mungkin para pejabat memakan uang rakyat. Seorang suami tidak akan mungkin berlaku keras kepada istri, karena dia tahu bahwa istri itu adalah ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah katakan bahwa suami itu adalah ayat Allah, istri itu adalah ayat Allah. Dia takut kepada Allah, dia tidak akan melakukan sebuah kekerasan di dalam rumah tangga. Kalaulah seorang guru itu bertakwa kepada Allah, dia tidak akan mungkin berlaku kasar kepada muridnya. Dia tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Karena apa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna takwa yang pertama menurut Imam Ali bin Abi Thalib yaitu adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, takwa itu adalah, kata Imam Ali bin Abi Thalib, takwa itu wal amalu bitanzil, yaitu beramal dengan segala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, ulama mengartikan bahwa segala yang diturunkan oleh Allah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Kita baca itu Al-Qur'an, kita tadaburi, kita renungkan bahwa Al-Qur'an ini amanah yang besar yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Lau anzalna hadzal Qur'anu ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah kalian melihat, seandainya kalian tahu Al-Qur'an itu ketika diturunkan di atas sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur, gunung itu akan terpecah belah, takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang besar tak mampu mengemban amanah yang besar ini, tapi ada makhluk Allah yang mampu mengemban amanah Al-Quran ini. Siapa? Yaitu adalah umat manusia, lebih khususnya lagi umat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu daripada ciri orang yang bertakwa, dia selalu mengkaji ilmu Al-Quran. Dia baca itu Al-Quran, dia renungkan itu Al-Quran. Hari ini Al-Quran tergeletak di tempat yang tak pernah dibaca, diselimuti dengan debu, menunjukkan bahwa Al-Quran itu tak pernah dijangkau, dilihat dan dibuka. Coba Al-Quran itu kita baca, kita renungi isi Al-Quran itu, maka akan menetes air mata karena melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, takwa yang kedua itu adalah wal amalu bitanzil. Ketika orang yang beramal dengan ayat suci Al-Quran ini, dia masuk ke dalam orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pemirsa TV Nuril yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, makna takwa itu adalah ar-ridho bil qalil, yaitu ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit Allah berikan kepada kita, bahwa itu pasti ada hikmahnya. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia menerima segala ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita anggap banyak itu baik, tetapi dia buruk. Boleh jadi yang kita anggap buruk, tetapi itu baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui apapun. Segala yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah dan tujuan di balik semua itu. Maka takwa yang ketiga menurut Imam Ali bin Abi Thalib itu adalah ar-ridho bil qalil, ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna takwa yang keempat menurut Imam bin Abi Thalib yaitu adalah al-isti'dadu liyaumir rahil,
yaitu selalu bersiap-siap untuk kehidupan akhir. Hidup di dunia hanya sementara. Sehingga seorang zuhud mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janahal ba'udah, ma saqal kafirun syurbatan minal ma'." Kalaulah seandainya dunia ini lebih mahal daripada sayap seekor nyamuk, maka orang kafir pun tak akan dapat seteguk air pun daripada dunia ini. Kenapa orang yang tak pernah sholat, orang selalu melakukan perzinahan, melakukan sebuah pencurian, kenapa hidupnya jaya, hidupnya kaya, tak beriman kepada Allah pun Allah berikan rezeki yang luas? Karena apa? Karena dunia ini tak lebih mahal dari sayap seekor nyamuk. Kalaulah dunia itu mahal saja sedikit dari sayap seekor nyamuk, maka orang kafir yang tak beriman kepada Allah tak akan mungkin Allah berikan dunia. Dunia ini murah, dunia ini hina. Makanya semua itu diberikan kepada orang kafir. Hidup di dunia hanya sementara. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Hidup di dunia ini, Quran surah As-Sajadah, Allah katakan, perbandingan hidup di dunia dengan hidup di akhirat 1 berbanding 1000. Satu hari ketika seseorang itu hidup di negeri akhirat nanti, maka 1000 tahun manusia itu menghitung ketika hidup di dunia. Kalau ada umur orang pada saat ini 63 tahun, maka kurang lebih Allah baru menghitungnya 1,5 jam saja. Hidup di dunia hanya sementara. Orang yang bertakwa, dia akan memahami hal ini sehingga dia selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat TV Nuril yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah keempat makna takwa yang harus ada di dalam diri seorang muslim sehingga dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal amalu bit tanzil, beramal segala apa yang diturunkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ar-ridha bil qalil, yaitu ridho dengan yang sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang keempat, makna takwa itu adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, yaitu selalu mempersiapkan dirinya untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan masuk ke bulan suci Ramadan. Sebentar lagi bulan yang mulia akan tiba. Untuk apa bulan Ramadan ini? Allah berikan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Semua itu dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dalam suatu permasalahan yang dia anggap ini tak pantas, tak bisa untuk diselesaikan. Tapi Allah punya cara lain. Kalau dia bertakwa kepada Allah, segala jalan yang kita anggap sulit, maka Allah berikan suatu kemudahan, makhraja, yaitu jalan keluar yang amat sangat mudah, diberikan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuril TV,